Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebagai berikut. Saya menonton ceramah Ustaz di YouTube tentang ceramah sejarah Nabi yang ke-22 peristiwa perang Uhud bagian pertama. Saya melihat Ustaz terharu menceritakan tentang Hanzalah, peperangan radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Ustaz terharu? Kan itu pada saat itu tiba-tiba spontan, saya tidak rekayasa apa-apa. Kisahnya adalah hadis Bukhari di mana Nabi SAW waktu melihat jenazahnya Hanzalah, langsung Nabi SAW alihkan pandangan mata beliau. Sahabat bingung, kenapa? Apa sebabnya? Jadi spontan wajahnya dialihkan ke tempat lain dan kelihatan kayak melihat sesuatu yang tidak boleh gitu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi SAW, saya melihat bidadari dari istrinya Hanzalah dari surga menjemputnya. Gitu kan? Jadi waktu itu saya betul-betul terharu melihat bagaimana hadis Bukhari, hadis Sahih ini menceritakan memang apa yang Allah janjikan, bidadari di surga gitu kan, itu nyata, turun menjemput. Nabi SAW berikan kesaksian dalam masalah itu. Artinya memang kita tinggal tunggu ditusuk oleh musuh mati, apa yang Allah janjikan semuanya benar, gak mungkin salah. Bagaimana seorang mukmin atau seorang muslim tidak terharu dengan cerita seperti ini? Ya luar biasa gitu. Kalau bagi saya, Allahu alam kalau ada orang yang tidak merasa itu. Apabila ada seorang muslim yang merayakan ulang tahun, dan sebagaimana yang kita ketahui, merayakan ulang tahun bukanlah merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah merupakan kebiasaan orang yang berulang tahun tersebut membawa makanan untuk dibagikan. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan kita mengkonsumsi makanan tersebut jika kita diberikan, padahal kita mengingkari perayaan ulang tahun untuk muslim? Demikian pertanyaan. Kalau saran saya sih, jadi gini, selalu kita membiarkan PR buat diri kita. Sebagaimana antum sudah faham hukumnya, kalau ada orang yang berbuat, datang, antarin, duduk sebentar. Maaf ya, saya minta waktunya sebentar. Duduk. Dia sudah antarin kue baik-baik, kita dudukin. Jangan hardik kuenya, jangan marahin dia, bukan. Dudukin lalu tanya, saya begini, saya kemarin tuh sempat hadir pengajian, terus ustadznya menjelaskan kalau sebenarnya tradisi ulang tahun ini adalah tradisi orang non-muslim dan dianjurkan setiap muslim untuk tidak melakukannya. Saya juga dulunya melakukan, tapi sekarang saya sudah tahu, jadi saya tidak lakukan. Mudah-mudahan kamu bisa menerima itu ya. Bagaimana pendapatmu? Jadikan dialog ringan antara anda sama dia. Kalau dia langsung pangkas, ya udah baik, terima kasih ya, ya sudah. Ditaruh kuenya, ya sudah kita taruh, nanti dikasih kepada orang lain, nggak apa-apa. Jadi makanan itu, kalau tadinya memang dasarnya dari sumber yang tidak benar, gitu kan, dia akan jadi haram kepada orang yang tahu, dan dia menjadi mubah bagi orang yang tidak tahu. Misal, kita dikasih makanan oleh orang dari hasil riba, kita tahu itu hasil riba, nggak boleh kita makan, haram berarti. Tapi kalau kita ada fakir miskin lewat, kita berikan kepada dia, orang miskin itu nggak berdosa karena dia tidak tahu, gitu kan. Jadi semua makanan yang dasarnya ya halal, dia sebenarnya jenis makanannya, misal beli nasi goreng halal tapi uangnya haram, akhirnya kan jadi haram kan makanan itu. Tapi dia haram secara lingkup pembeliannya, bukan bendahnya, gitu kan. Maka kalau makanan itu ditahu ini sumbernya dari haram, maka yang tahu sumber uang itu haram, jadi haram buat dia makanan. Tapi makanan itu dasarnya fisiknya tidak haram. Emang nasi gorengnya tidak haram. Kalau kita berikan kepada orang yang tidak tahu, dia kembali kepada hukum asal. Sama ulama mengatakan, kalau makanan yang ditaruh di kuburan, gitu kan, ada orang bawa sesajen di kuburan, kalau dia sembelihnya, atau tidak usah sembelihan deh, buah-buahan misalnya, ada orang bawa anggur, bawa macam-macam paket buahan ditaruh di kuburan seorang yang dianggap alim, gitu kan, lalu ditinggal sama dia. Di sini ulama bahas, bolehkah seseorang mengambil anggur itu? Jawabannya boleh, ya. Umumnya ulama mengatakan boleh, karena anggur itu sudah kembali kepada hukum asal, seperti dia hukum asal, gitu kan, hukum makanan yang tumbuh di jalanan. Ya, jadi seperti itu pendapat ulama ya, karena memang dianggap kecuali kita tahu sumbernya haram lain lagi. Kalau misalnya ada orang jahil nggak tahu sumbernya, dia halal, pendapatannya dia halal, lalu dia beli, lalu dia taruh cuma ikut-ikutan orang bilang apa, gitu kan, maka akhirnya itu jadi hukum asal. Kecuali lagi kalau kita lihat rentetan, kalau dia sembelih selain nama Allah, itu lain, itu nggak boleh, jelas dibiarin sampai rusak di situ, gitu kan. Jadi seperti itu gambarannya. Bagaimana hukumnya ketika seorang muslim ada yang berdoa, apa ini, di jaringan sosial seperti Facebook, BBM, padahal atau yang lain, apa maksudnya ini? Ketika seorang muslim ada yang berdoa di jaringan sosial, nah, ada masalah? Nggak ada masalah, nggak ada pelanggaran insya Allah di situ.
Yang penting jangan berdoa yang haram, gitu kan? Jangan tulis ya Allah ceraikan si fulan sama istrinya, saya mau nikah. Itu nggak boleh. Kalau masih ya Allah sembuhin penyakit anak saya ya Allah, mungkin ada yang mengaminkan, bisa saja, nggak ada masalah. Jika ada pasien yang hidup, ya ditopang alat medis, jika alat dilepas pasien meninggal, tindakan apa yang sebenarnya diambil oleh keluarga pasien? Apakah berdosa jika keluarga tetap mempertahankan penggunaan alat medis? Ini sudah pernah saya jelaskan, tanya dokter, mereka ahlinya. Dokter itu sudah tahu sebenarnya orang ini sudah meninggal atau tidak. Kadang-kadang subhanallah memang sudah meninggal, cuman dipaksain dengan alat. Kalau dokter sudah membahasakan dengan bahasa santun, ini memang sudah tidak bisa, gitu kan? Jadi sama saja, dibuka itu bukan membunuh sebenarnya, emang sudah saatnya dia meninggal. Karena kalau dalam Islam akidah kita jelas ya, kalau dia dicabut pun pernafasannya, kalau belum datang ajalnya tidak akan mati, mustahil mati. Antum dikeroyokin sama 1000 orang pun semua pegang pedang, kemudian ditusuk ke antum dan belum datang ajal, tidak akan mati. Tapi kalau datang ajalnya, biar lalat tabrak dia mati, gitu kan? Nah iya, ya sudah begitu. Apakah wanita muslimah harus menutup aurat layaknya di hadapan laki-laki bukan mahram pada saat bertemu wanita kafir? Enggak. Jadi wanita kafir itu kafirah itu setahu saya ya, karena dia sesama jenis, sama saja dengan bertemu dengan sama saja kalau dia bertemu dengan mahramnya. Jadi mahram pun itu kalau laki-laki, misalnya anak perempuan ketemu dengan ayahnya, maka itu yang dibolehkan adalah leher ke atas, ya, kemudian siku ke lengan, kemudian lutut ke bawah. Jadi sebenarnya anak perempuan pun tidak boleh pakai celana pendek depan ayahnya, apalagi kalau sudah balik, gitu kan? Yang dibolehkan itu di bawah lutut, nggak boleh di atas itu. Tempat-tempat yang bisa memunculkan syahwat tidak dibolehkan. Jadi sama dengan wanita kafirah ini. Ini semua dalilnya ada ya dalam hadis Bukhari, bahwasanya sering kali Aisyah radhiyallahu anha kedatangan budak-budak, ya, budak-budak wanita ya, yang memang mereka masih kafirah. Kemudian mereka berbaur di rumah Aisyah, masuk. Ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Ya, sering kali Aisyah disebutkan dalam riwayat itu tidak menggunakan hijab memang di rumah beliau, tidak menggunakan jilbab di rumah. Ya, seperti misalnya kasus pada saat ini contoh riwayat lain yang Aisyah memang di rumah radhiyallahu anha itu diceritakan tidak pakai jilbab kan gitu. Waktu Ibnu Ummul Maktum, muadzin Nabi SAW yang buta masuk ke dalam rumah Nabi SAW, waktu itu Aisyah sama Hafsah tidak pakai jilbab gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, berhijablah, pakai jilbab kalian. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Ibnu Ummul Maktum itu buta gitu kan. Kata Nabi SAW, apakah kalian juga berdua buta? Enggak, tetap harus berhijab walaupun laki-laki itu buta gitu kan, walaupun dia tidak lihat, tapi kalian kan bisa melihat, jadi tetap harus berhijab gitu kan. Jadi di sini riwayat menjelaskan Aisyah di rumah dan Hafsah tidak pakai hijab memang. Dan riwayat lain saya katakan tadi, kalau jariyat ini budak-budak wanita datang walaupun non muslim, itu memang Aisyah tetap dalam kondisinya gitu kan. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan pernikahan di dalamnya ada musik, ikhtilat, bahkan khalwat, ya, bolehkah menolak? Ikhtilat itu campur baur laki-laki perempuan, khalwat itu berdua antara laki-laki dan perempuan. Jadi begini ikhwah, yang wajib antum hadiri adalah akad nikah, gitu kan? Itu yang memang dianjurkan untuk hadir. Dan kalau sudah hadir akad nikah, itu berarti sudah hadir dalam acara perkawinan. Umumnya akad nikah itu biasanya kalau lagi berlangsung kalimat akad nikah kan tidak ada musik, tidak ada apa. Antum fokus hadir di situ saja, gitu kan? Gak usah hadir di gedungnya. Kalau gedung ini nggak mungkin menghindar, susah. Maka lebih baik jangan hadir di gedung, karena itu tidak ada hubungannya dengan gedung sebenarnya. Yang dianjurkan adalah menghadiri akad nikahnya. Bagaimana cara menyikapi orang-orang di kantor yang membicarakan hal yang tidak enak tentang kita, serta memperlihatkan sikap bahwa dia tidak menyenangi kita, padahal kita diperintahkan oleh pimpinan untuk mengurusi mereka dan menilai kinerja mereka. Mohon saran Ustaz. Jalankan tugas Anda, ya, apa yang dibebankan, apa yang diamanahkan, dan sesuai dengan kadar yang kita terima dari balasan gitu kan, gajinya. Tugas kita memang supervisi, ya sudah disupervisikan, ya, periksa mereka, nggak usah pedulikan, ya. Mungkin kalau memang itu tugas kita kemudian dia tidak senang, mungkin dia tidak suka untuk diperiksa, tetap aja jalankan tugas gitu kan. Berbicara sesuatu yang penting yang dibutuhkan, kalau enggak usah. Itu hal-hal mendasar yang saya sarankan. Bagaimana caranya mengetahui orang-orang munafik pada zaman sekarang? Ya, sifat-sifat yang Nabi SAW sebutkan. Kalau berbicara suka bohong, apa kata Nabi? 4 hal yang ada kalau pada seseorang, pastikan dia munafik tulen. Kalau berbicara bohong, gitu kan?
Tidak ada bohong bagi seorang muslim. Tidak ada bohong, nggak boleh bohong. Mutlak, nggak usah bohong sama sekali. Jujur aja terus. Lazimilah kejujuran kata Nabi SAW, walaupun depan mata kalian apa? Kehancuran, gitu kan? Jadi jelas sekali kita jangan sama sekali mengenal namanya kebohongan. Jujur aja semua. Kata dalam hadisnya dikatakan kulil haq walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Nggak usah dipedulikan, ucapkan saja. Itu. Kemudian yang kedua, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Amanah ini bisa titipan perkataan, bisa harta. Jadi kalau ada teman bilang jangan cerita ya apa yang saya sampaikan. Oh iya, sudah bilang iya, nggak boleh cerita walaupun sama pasangan hidup. Nggak boleh, karena memang sudah kita diamanahkan. Kemudian yang ketiga, apa? Kalau dia berjanji dia pungkirin. Ya, ada orang subhanallah kalau janjian seperti gampang sekali, tapi begitu hari H nggak datang. Saya pernah janjian sama seseorang di Jeddah. Pada saat itu saya lagi pakai baju ihram, subhanallah ya. Saya telepon, iya baik saya datang. Saya nunggu mungkin 2 jam lebih, nggak datang-datang. Setelah itu HP-nya mati, nggak dihubungin, nggak bisa dihubungin. Subhanallah, kok bisa ada orang seperti ini? Nggak boleh, haram dalam agama. Kita kalau nggak bisa hadapin, orang mukmin itu gentle. Kita nggak bisa, maaf saya nggak bisa, ada halangan ini. Jelasin, gitu kan? Itu cuma menjelaskan kok. Syaitan pun itu bisa ditepis godaannya dengan penjelasan. Penjelasan, jangan diam. Tiba-tiba pasangan hidup kita, istri atau suami diam tiba-tiba. Tanya duduk, kenapa? Jelasin. Yang diam juga jelasin. Tadi saya begini. Tuntas itu, tertutup pintu syaitan. Tapi syaitan selalu buat kita supaya nggak mau bicara. Nanti 2 hari lagi, oh ternyata cuma karena itu. Tapi sudah 2 hari musuh-musuhan, gitu kan? Jadi sebaiknya jangan, jelaskan, gitu kan? Seperti itu. Saya bertanya tentang permasalahan jodoh Ustaz. Saya perempuan. Nah ini ikhwah, ada 2 lagi ya, yang kedua. Dan umur saya lewat 33 tahun. Nah, ini Pak Yoyo cocok nih ya. Namun saya kesulitan dalam menentukan untuk menikah. Maksudnya hati saya terkadang malas memikirkan itu. Orang tua dan saudara saya selalu menanyakan apa kira-kira yang saya harus lakukan dan apa doanya Ustaz. Apa ada kemungkinan saya terkena sihir karena saya dulu dekat dengan seseorang dan sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Bisa karena faktor sihir, bisa karena faktor pilihan, kan gitu. Karena kita terlalu banyak syaratnya, gitu. Sudah datang yang putih nggak mau, datang yang hitam nggak mau, datang yang tinggi nggak mau, yang pendek nggak mau yang apa ini, gitu kan? Nah kita nggak tahu. Ada karena faktor itu, ada juga karena faktor sihir mungkin, Allahu alam, gitu kan? Tapi umumnya yang saya lihat sebenarnya masalah kejiwaan. Karena kita terlanjur menanamkan di benak kita poin-poin yang terlalu ideal, gitu kan? Harus begini, harus begini, harus begini. Tidak nikah akhirnya, gitu kan? Orang kalau mau beli hewan kurban terlalu banyak pilihan, nggak dapat nanti. Nanti hari ketiga, hari tasyrik, ya Allah sudah habis kambingnya gitu. Mohon maaf, saya bukan samakan dengan kambing ya. Tapi memang kambing itu simbol kejantanan biasanya, ya makanya dia itu menjadi makanan binatang kesayangan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada seorang Nabi pun kecuali mengembala kambing dan domba, gitu kan? Sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Jadi kambing itu simbol kejantanan kalau dalam Islam, bukan singa, gitu kan? Dianggap memang dia adalah hewan yang sangat baik dan dia kalau berantem memang dia menyelesaikan tugasnya. Artinya memang binatang yang layak, gitu kan, untuk dijadikan sebagai contoh. Jadi seperti itu, Allah alam. Kalau anda memang merasa punya sihir, saya sudah sarankan kan untuk bisa berhubungan dengan ustadz-ustadz yang memang faham tentang masalah ruqyah. Coba konsultasikan, karena memang bisa saja terjadi itu karena masalah faktor itu. Kalau doa saja, apa saja sampaikan kepada Allah SWT gitu. Ustaz, apakah zikir setelah sholat sunnah seperti sholat tahajud, duha? Ini sudah ya tadi. Apakah sholat istikharah boleh dikerjakan di siang hari? Misal di waktu duha setelah sholat fardu, boleh, nggak masalah. Apakah ada puasa hari kelahiran? Karena katanya puasa Senin Kamis itu karena Nabi SAW lahir hari Senin. Nggak ada itu, nggak benar. Jadi hadis riwayat Muslim, Nabi SAW waktu ditanya tentang hari Senin, ya pada saat itu kebetulan memang beliau puasa. Beliau mengatakan, karena pertanyaan sahabat itu tentang hari Seninnya, gitu kan? Bukan tentang Nabi lahir kapan, bukan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah hari Senin nih, gitu kan? Hari Seninnya yang ditanya. Maka Nabi SAW menjawab tentang masalah Senin itu. Hari itulah aku dilahirkan, hari Senin.
Bukan karena Nabi SAW sedang berpuasa dengan karena itu, gitu kan? Karena tidak mungkin Nabi merayakan, kalaupun itu dianggap benar merayakan hari raya, tidak mungkin merayakan setiap hari Senin, karena Senin terus Nabi puasa kan, Senin ini, Senin depan, terus Nabi nggak pernah tinggalin tuh, kecuali Ramadan puasa wajib. Maka kalau puasa sunnah sepanjang tahun Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Apakah itu berarti nyambung dengan kita mengatakan merayakan hari rayanya? Itu bukan, gitu kan? Karena memang itu ditanyakan tentang hari Seninnya. Nabi SAW menyebutkan tentang hari lahirnya. Apakah ada anak kecil yang memakai Apakah ada anak kecil yang memakai pampers tidak boleh mendekati? Anak kecil yang pakai pampers tidak boleh mendekati orang sholat dikarenakan najis yang berada di pampersnya. Apakah najis dibeda-bedakan seperti mukhaffafa, ya, mughallaza dengan ya mutawassitah? Baik. Ini sebenarnya istilah pampers ini mesti diperbaikin ya. Ya, kita mungkin bisa cari bahasa Indonesia yang lebih tepat lah, karena pampers itu memang merek sebenarnya. Ya. Jadi Anda sedang mempromosikan satu merek kalau bilang pampers itu. Ya, memang dia mungkin menggunakan pembalut bayi atau apa bahasanya mungkin lebih tepat. Tapi itu bebas ya, terserah. Saya bukan menanggapin itu. Yang jelas tentu berbeda. Kalau seandainya sesuatu kata ulama yang benda kain ya, atau kita sedang bersentuhan dengan seseorang yang sedang ada najis padanya, gitu kan? Apakah itu akan membatalkan sholat kita? Seperti bayi misalnya. Maka ini khilaf di antara ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan kalau tidak berserakan dan dia berada pada tempatnya, sementara si ibu bayi tadi memang meletakkan si bayi atau menggendongnya dalam keadaan-keadaan tertentu saja, tidak setiap saat, tidak selama dari awal takbir sampai salam, maka berarti tidak masalah, tidak membatalkan. Kecuali kececer atau kesentuh dia, maka baru batal, gitu kan? Jadi ini pun dirincikan oleh para ulama. Kalau kencing anak bayi yang sudah makan dengan kotorannya yang sudah makan ya, bukan cuma ASI, maka itu berarti batal yang sudah makan, najisnya sudah berat. Tapi kalau dia sifatnya memang masih ASI, terutama biasanya itu di Indonesia 6 bulan pertama ya, karena rata-rata dokter kita menyuruh setelah 6 bulan dibantu dengan makanan walaupun ada ASI. Maka kalau dia masih murni ASI berarti sama hukumnya, jadi tidak batal, cuma di najisnya di seringan, mukhaffafa yang cuma dilap, maka insya Allah sudah cukup, gitu kan? Allahu a'lam. Tapi kalau mau lebih aman, saran saya lebih aman, kalau memang anak sedang buang air misalnya gitu kan, maka sebaiknya jangan dilibatkan dalam sholat atau jangan digendong, diletakkan satu tempat yang lebih aman, itu kan, atau gantian dengan orang lain. Apakah bergerak lebih dari 3 kali bisa membatalkan sholat? Saudara saya ada yang bilang seperti itu. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'iyah, beliau menganggap bergerak lebih dari 3 kali adalah gerakan sia-sia, itu kan, dan itu membatalkan sholat. Tapi ini tidak ada dalil khusus yang menyebutkan masalah itu ya. Cuma memang tidak bolehnya lalai dalam sholat itu adalah bagian daripada perintah agama. Dianggap lalai oleh Imam Syafi'i itu. Kalau jumhur ulama, Imam Malik diantaranya mengatakan tidak batal selama itu darurat. Karena memang ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat, kalau kalian mau mengeluarkan sesuatu yang mengganjal di hidung dan tenggorokan kalian, kalau orang lagi flu, maaf ada ingus atau ada lendir di tenggorokan, lalu kalian mau keluarkan, kata Nabi SAW, keluarkanlah dalam sholat nih ya, ke arah kiri kalian, karena di hadapan kalian ada Allah dan di sebelah kanan kalian ada malaikat. Di sini ulama Imam Malik mengatakan hadis ini menjelaskan kapan dibutuhkan untuk mengeluarkan kotoran hidung, itu dikhawatirkan mengganggu pada saat sujud, maka atau bacaannya jadi terganggu, maka dia boleh mengeluarkan setiap kali dia butuhkan. Pernah ada majelis yang mengharuskan syahadat ulang. Ketika ingin menikah harus mencari pasangan dari satu majelis yang sudah syahadat ulang. Jika tidak, maka pernikahan tidak sah dan sama saja dengan berzina. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Apakah ada dalil dan kisah salafus saleh? Ini tentu masalah syahadat batal atau tidak batal, ada syarat-syarat syar'i. Kalau seandainya betul-betul memang dia kafir, dia memang pernah membatalkan syahadatnya, ya memang harus syahadat, gitu kan. Tapi yang saya tangkap bukan itu di sini. Ini ada kelompok, memang tidak usah kita sebutkan namanya, memang mereka menganggap semua umat Islam kafir. Jadi kalau mau baru bergabung harus syahadat dulu. Yang dianggap cuma kelompoknya saja yang benar, dan ini sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kita tidak boleh sama sekali menuduh seseorang itu kafir kalau tidak ada hujjah tentang masalah itu. Jelas-jelas ada sesuatu yang membatalkan kekafiran dia. Masih ingat perilaku Usama bin Zaid kan?
radhiyallahu anhuma yang pernah mau menebas orang kafir, kemudian tiba-tiba syahadat, lalu Usama bin Zaid tebas saja langsung. Setelah berpikir sejenak lalu ditebas sama dia. Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau bunuh hai Usama? Ya Rasulullah, ini tadi musuh ini, dia perang dengan saya. Kalau saya tidak menangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Tiba-tiba waktu pedangnya sudah jatuh, dia tiba-tiba syahadat. Berarti dia syahadat karena takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Apa kau belah dadahnya hai Usama? Sehingga kau tahu dia benar atau tidak? Usama terdiam. 2 kali Nabi SAW ulangi. Apa kau belah dadahnya hai Usama? Sehingga kau tahu dia jujur atau tidak? Terus Nabi SAW ulangi kata Usama sampai saya berharap masuk ke dalam kuburan dan tidak keluar lagi. Meninggal. Karena beratnya bobot kata-kata Nabi SAW tadi. Jadi nggak bisa sembarangan mencap orang semuanya kafir. Tidak mungkin. Ya. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya bedah buku Nawakidul Iman itu hari Jumat pagi di Kemang biasanya. Ini memang saya bahas masalah itu. Di awal-awal bahasan kitab itu ada bahasan tentang tidak bolehnya kita memvonis seseorang kafir tanpa ada hujah yang jelas. Nggak bisa sama sekali. Kalau betul-betul kita tahu memang terindikasi dia mengikrarkan kekufurannya, sudah dia berbuat kemusyrikan dan telah sampai hujah padanya, sudah dijelaskan hukum dia tidak mau juga tahu, maka pada saat itu baru ada vonis gitu. Apa bedanya ahli kitab Nasrani dan Yahudi, Ustaz? Yahudi istilah untuk semua orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Musa, hanya meyakini sampai Nabi Musa saja risalah. Nasrani istilah bagi semua yang mengaku pengikut Nabi Isa dan meyakini risalah hanya sampai Nabi Isa. Itu Yahudi dan Nasrani, dan mereka ahli kitab. Pernyataan sebagian orang mengatakan mereka bukan ahli kitab ini salah, ya. Karena memang kekeliruan yang mereka lakukan seperti keyakinan orang Yahudi Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah, ini semua sudah terjadi sebelum baginda Nabi SAW diutus. Memang sudah mereka mengatakan itu. Trinitas di komunitas Yahudi Nasrani itu sudah diucapkan. Bahkan pernah terjadi perang besar dari tahun 200-an Masehi, 100-an Masehi sampai 500-an Masehi, sampai sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Terjadi perang besar di tengah-tengah kaum Nasrani antara orang yang membela tauhid dan orang yang mengatakan Trinitas. Jadi mereka sudah mengatakan itu sebenarnya, kan? Jadi ada orang-orang ahli kitab ini. Ini saya jawab karena tadi ada saya jelaskan ya, ada hubungan dengan masalah ahli kitab itu. Apa itu jizyah? Jizyah itu adalah upeti yang dibayar apabila seseorang non-muslim ditawarkan Islam lalu dia menolak. Kalau pasukan Islam yang bergerak, bukan individu di sini ya. Ada pasukan besar, mujahidin di bawah undang-undang pemerintah resmi, mereka pergi jihad, kemudian mereka tawarkan Islam satu wilayah, kalau mereka nolak ditawarkan jizyah, upeti. Mereka bayar, nanti kesepakatan per kepala bayar berapa. Allah mengatakan hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum shaghirun. Sampai mereka membayar jizyah dalam kondisi mereka terhina, gitu kan? Memang tidak boleh karena mereka nolak agama Allah. Nggak boleh nolak ini. Kalau mereka nolak baru terjadi peperangan. Bolehkah mahar yang saya kasih dulu dijual untuk menutupi kebutuhan Ustaz? Kalau istri yang menjualnya boleh, hak dia itu. Tapi kalau yang bertanya ini laki-laki nggak boleh, antum tidak punya hak untuk itu. Mahar sudah mutlak haknya istri, dan dia akan menjadi hak istri 100% setelah akad nikah dan disentuh berhubungan biologis. Hak mutlak, tidak ada lagi mahar bagi kita. Mahar itu hanya boleh ditarik kembali kalau sudah akad nikah tapi ternyata terbukti perempuan ini menipu. Misal tadinya dia berkata A ternyata B, terbukti. Ada informasi tentang A ternyata B. Atau keadaan-keadaan apalah yang membuat dia akhirnya menceraikan istrinya sebelum disentuh. Ya, dan dia dalam keadaan benar, maka pada saat itu mahar boleh ditarik. Tapi kalau enggak boleh. Jadi istri punya hak, dan istri punya hak untuk menjualnya, menyimpannya, itu hak dia. Kalau dia jual untuk membantu kehidupan rumah tangga dengan suaminya, itu satu sedekah yang luar biasa, sangat besar dan sangat baik sekali. Tentunya ada pertanyaan di luar tema ya, tapi karena satu pertanyaan maka saya jawab ya. Jika sholat seorang wanita terlihat telapak tangannya, apakah sah sholatnya Ustaz? Yang saya tahu sah. Kan wajah sama telapak tangan boleh terlihat.
Juga sama pertanyaan yang berhubungan dengan ini, sahkah puasa wajib atau sunnah jika kita tidak sahur karena ketiduran? Sah saja, sahur itu sunnah. Artinya sahur tak boleh berpuasa. Ini pintar juga penanya ini, satu sesuai tema, dua tidak. Bagaimana Pak Yo, baca nggak? Oke, saya turun. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai, dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya khusus Ramadan lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'diyah isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib, kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya, jadi sama saja kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. Dua syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan, karena betul-betul iman dan yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain, dan ihtisab mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23, tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini, bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak, sholat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 20 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini sampai witir, imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini, walaupun boleh. Kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan. Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan.
boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat, berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh, karena sholat Nabi SAW matna artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama, jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Bagaimana hukum rujuk di saat suami istri sudah bercerai lebih dari 5 tahun, rujuk lagi? Bagaimana caranya? Apakah ijab kabul lagi karena sudah lama bercerai? Tentu saja, lewat dari 3 bulan, 3 kali masa haid, sudah bulan keempat, hari pertama bulan keempat sudah kalau mau rujuk sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan harus akad nikah baru. Semua baru seperti awal. Saksi, wali, mahar dan seterusnya. Di bulan Ramadan sejauh mana suami istri boleh bermesraan? Mengingat yang dilarang adalah bercampur. Semuanya boleh kecuali jima. Kecuali berhubungan biologis sampai klimaks, menumpahkan sperma atau sampai klimaks, ini yang tidak boleh. Tapi pelukan, ciuman itu semua dibolehkan. Dan Nabi dan Aisyah berkata dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW mencumbuin kami di bulan Ramadan, tapi beliau laki-laki yang paling bisa mengontrol dirinya. Mengontrol diri. Cuma saya sarankan ke orang kayak antum janganlah. Saran saya nggak usah. Nah iya, nanti kalau kebablasan kan masalah. Tambah korinnya bisikin, sudahlah tanggung. Nah. Jadi hindarilah. Bagus kerja ya, kasih kebukaan online. Nanti buka puasa silahkan, sepuasnya sampai pagi. Ini yang bujang-bujang kesian nih dengar begini-begini. Saya pria beragama Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan beda agama? Karena saya sedang dekat dengan seorang perempuan non-muslim dan dia juga berbeda latar belakang dengan saya. Dia lebih sejahtera. Tentu saja kalau kembali kepada Al-Maidah ayat 5, surah nomor 5 ayat 5. Wanita ahli kitab tadi sudah saya jelaskan, Yahudiyah atau Nasraniyah. Perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, tapi saran saya jangan, karena ayat ini kata ulama turun secara hukum global, gitu kan? Banyaknya sahabat dulu yang pergi berjihad kemudian mereka tinggal di wilayah-wilayah kafir, perempuannya tidak masuk Islam, gitu kan? Tapi mereka membutuhkan pasangan, maka mereka menikah dengan wanita ahli kitab, itu dibuka pintunya. Kalau kita pertemukan ini, hukum ini pada saat turun ayat menjelaskan sahabat-sahabat yang pergi berjihad ini, maka kita lihat juga ayat-ayat yang lain, seperti misalnya Allah berfirman tentang masalah laki-laki yang mukmin lebih baik, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ingatlah wahai para wanita, seorang budak laki-laki berkulit hitam tapi mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun itu mengagumkan kalian, kagum dengan kegagahannya, dengan kekayaannya, tetaplah dahulukan ini. Juga sama perempuan, dikatakan untuk laki-laki, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ingatlah wahai laki-laki, budak wanita yang berkulit hitam beriman lebih baik daripada wanita musyrikah yang cantik, yang kaya dan seterusnya. Apa sebabnya? Allah bilang, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wa maghfiratu bi'idznih. Mereka-mereka itu akan membawa kalian ke neraka dan ya, Allah mengajak kalian ke surga. Banyak risiko teman-teman sekalian, menikah dengan orang-orang non-muslim banyak risiko, walaupun ada bab khusus masalah Yahudi dan Nasrani, dan ini di waktu-waktu dan tempat tertentu. Kalau antum sudah punya anak, anak ini sulit dipertahankan, kalau terjadi perceraian bagaimana? Berapa banyak kasus terjadi begitu? Ada bahkan salah satu kerabat saya di Sulawesi Utara, saya dengar cerita dari ayah saya, dan saya tidak ketemu sama beliau, menikah dengan non-muslim, betul mu'allaf, tapi dia sendiri tidak punya didikan agama yang bagus, akhirnya sampai punya 7 orang anak. Meninggal si suami, akhirnya si perempuan ditarik oleh keluarganya murtad. Semua anak-anak itu 7 murtad. Bagaimana konsekuensi tanggung jawabnya nih, gitu kan? Walaupun memang dia sudah, kalau dia sudah berusaha ya syukur, kalau enggak kan berat. Tapi wanita muslimah dan laki-laki muslim, kalaupun terjadi perceraian, tentu kalau kita bicara perempuan ya, karena laki-laki tidak mungkin, wanita muslimah tidak mungkin nikah sama laki-laki kafir. Kita bicara wanita muslimah jauh lebih baik, dan minimal kalau terjadi perceraian tidak akan murtad. Itu minimal sekali.
Maka ini perlu digarisbawahi, Allahu alam. Jadi jangan bawa PR ke rumah tangga. Apabila ada seorang istri sudah beranak satu umur 3 bulan, kemudian menginginkan cerai dengan suaminya karena suaminya telah berbohong tentang pendidikannya, memalsukan ijazah. Yang kedua, pengecut, tidak mampu untuk mengurus anak dan istri. Bagaimana caranya pengecut bukan dengan tidak mampu mengurus anak ini? Pengecut itu tidak bisa bela, ya, itu mungkin baru pengecut ya. Sudah satu rumah selama 3 bulan karena istrinya tidak mau. Bagaimana hukum sang istri tersebut padahal suaminya sudah mau balik lagi ke rumah? Sang istri tidak mau satu rumah lagi karena sudah dengan keputusan bulat untuk bercerai. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau terjadi rekayasa betul seperti ini, apa adanya ya, betul-betul dia lihatkan ijazah, ini ijazah saya, maka perempuan itu ini iming-iming awal sebelum menikah, saya S1, saya S2, saya apalah gitu, istilahnya begitu. Ternyata gara-gara ini si perempuan jadi suka, pemicu pernikahan. Ternyata dia bohong, dia memalsukan, itu tidak benar. Ini sudah cukup memang untuk menjadi penyebab cerai, ditipu dia gitu kan. Tentu si wanita kalau dia mau maafkan, kalau suami minta maaf, dia mau coba perbaiki, memang itu tidak benar dan saya tidak akan gunakan ijazah saya dan seterusnya, maka itu jauh lebih baik, mempertahankan rumah tangga lebih baik. Tapi ini sudah boleh dia mengajukan itu. Itu poin pertama, sudah bisa jadi pemicu. Tapi kalau yang kedua, masalah pengecut, tidak mampu untuk mengurus anak dan istri, ini bukan pengecut namanya. Apa dulu di sini? Ini masih umum sekali, global sekali. Apa yang dimaksud dengan tidak bisa urus anak? Kalau misalnya si penanya perempuan atau seorang wanita ini bertanya misalnya, yang dia anggap misal dia lagi mau duduk, dia lagi mau telepon temannya, terus suaminya disuruh jaga anak, suaminya nggak mau, itu dianggap pengecut. Ini salah, ini salah tempat ini. Kalau pengecut itu kayak misal istrinya lagi jalan digangguin sama laki-laki, dia diam karena takut. Nah ini pengecut, ini nggak boleh, ini lawan, gitu kan? Nggak boleh kita diam, walaupun harus kalah gitu loh. Nggak ada masalah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang punya keberanian. Tidak boleh pengecut dalam membela kehormatan, dan kalau mati syahid. Nah itu baru bisa dinilai pengecut kan gitu. Jadi harus digarisbawahi poin seperti ini. Ini tidak bisa jadi pemicu. Poin kedua nggak bisa jadi pemicu. Kemudian kalau masalah sudah tidak satu rumah selama 3 bulan, ini tergantung apa penyebabnya gitu kan. Kalau perempuan yang meninggalkan rumah sementara suaminya tidak ada salah, maka ini kena laknat. Tapi kalau tadi karena rekayasa ijazah itu gitu kan, sehingga akhirnya suaminya ternyata pengangguran, tidak ada ijazah, mungkin dari SD sampai S1 pun dipalsukan semua. Misal karena Indonesia kita bisa beli ijazah segala, maka kemudian dengan itu dia waktu melamar kerja nggak diterima, akhirnya tidak bisa memberikan nafkah. Nah ini lain, jelas-jelas tidak boleh kan. Artinya dia punya hak untuk bisa. Tapi kalau misal salah satu ijazahnya memang ada yang dipalsukan, lalu dia mengaku dan dia tidak gunakan itu untuk cari nafkah sehingga tidak haram nafkahnya, dan kemudian dia masih bisa bekerja, bisa menaungi, dia mau perbaikin, maka ini tentu lebih baik dipertahankan. Allahu a'lam. Dan ini kalau saya sarankan, kalau suami begini misal ya, suaminya betul-betul terjadi dan sudah mau taubat kepada Allah, istrinya sudah tidak mau, ya sudah, jangan dipaksain. Jangan paksakan orang yang sudah tidak mau. Ya, jelas ya? Bahasa Indonesia ini. Jangan mengemis, perengek-rengek, manusia banyak. Ya. Artinya bukan saya bela orang yang salah. Anda salah di sini, harus taubat kepada Allah, gitu ya. Tapi kalau sudah merengek, sudah menjelaskan, tapi tidak mau juga, sudah coba perbaiki nggak mau, ya jangan. Ya sudahlah, bertawakal kepada Allah. Bagaimana jika suami jauh dari istri karena alasan kerja? 1 tahun tidak bertemu, namun demikian suami tetap mengirim nafkah hampir setiap bulan. Bagaimana hukumnya? Bisa masuk kategori yang dibahas? Tentu saja, tidak ada masalah asal ada akad kesepakatan. Jihad, cari nafkah, nuntut ilmu, hal-hal yang penting dalam agama itu nggak ada masalah. Asal memang sepakat, gitu kan? Nggak ada masalah. Sepakat, artinya ini akadnya seperti ini. Saya harus kerja di luar negeri 2 tahun, saya baru bisa pulang. Sekarang supaya kita bisa beli rumah, bisa ini segala. Istrinya mengatakan setuju, iya, nggak ada masalah. Karena itu harus prosedur istri kalau di sini ya, karena mabit haknya dia. Nginap dengan istri itu haknya dia. Satu istri atau lebih daripada itu, semua harus punya kesepakatan. Karena kalau dia tanazul, dia nggak apa-apa, melepaskan malamnya kita nggak nginap, maka hukum syari kita lewat, gitu kan? Nggak ada masalah. Ini kalau disepakati jadi nggak ada masalah, insya Allah.
Apa hukumnya berpoligami? Ya. Apakah harus minta restu dengan istri? Apakah boleh berpoligami diam-diam tanpa diketahui istri? Apakah berpoligami wajib hukumnya? Pertanyaannya banyak betul. Ya. Apakah poligami wajib hukumnya harus adil? Sampai batas mana yang dinamakan adil? Lalu setelah menjalankan hidup berpoligami ternyata tidak adil, apa harus bercerai? Apakah istri yang tidak mau diajak hidup sesuai sunnah boleh diceraikan? Masya Allah, 5 pertanyaan. Hukum poligami dalam Islam umumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat ditekankan. Bagi yang punya kemampuan maka dia boleh melangkah. Poligami ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, ya. Dia menjadi sunnah kalau orang umum dia sudah berhasil membangun rumah tangganya pertama, kemudian dia menerapkan sunnah Nabi SAW, tapi ini betul-betul tidak ada rekayasa keadaan. Dia melibatkan istrinya, tidak diam-diam, memang dia memprogramkan. Pernah kan saya bilang 2 tahun lagi mau nikah poligami, jadi 2 tahun itu diprogramkan. Bagaimana caranya dirancang, dibuatkan planning supaya bisa melangkah ke situ. Dan yang paling sehat adalah melibatkan memang pasangan, sehingga tidak ada sesuatu yang dianggap disembunyikan. Dia akan jadi wajib kalau pada saat seseorang itu khawatir terjadi perzinahan karena ada udzur-udzur syar'i. Istrinya tidak melayani dia, istrinya sakit, nggak bisa lagi, stroke misalnya, maka dia butuh pasangan. Menceraikan juga adalah dolor, kesian istrinya. Kalau dia tidak lakukan menikah sekarang maka akan jadi masalah buat dia, ya? Akan terjadi perzinahan. Maka di sini wajib hukumnya. Ini tidak masuk teman-teman orang yang sengaja pacaran sudah punya istri, lalu tidak bisa tahan syahwat, lalu kemudian dia mau zina sama orang tersebut, lalu dia bilang saya sudah tidak bisa tahan karena harus ya nikah akhirnya. Ini nggak masuk, ya. Ingat ya, tidak masuk, ya. Yang ketiga, dia akan menjadi haram poligami itu. Kapan dia jadi haram? Kalau dia bahkan mendatangkan mudarat yang besar, ya. Mudarat yang besar. Ada orang susah sekali secara ekonomi, fisik juga tidak ada kemampuan, maksain poligami. Hanya karena berbangga-bangga sama temannya, hanya karena suka melihat orang lain. Ini nggak bisa jadi tolak ukur, nggak bisa. Poligami itu bukan hanya karena lihat orang terus suka langsung poligami, bukan itu tolak ukurnya. Itu akan jadi ibu anak-anak kita, nggak boleh sembarangan. Tahu semua syarat istri pertama dulu, syaratnya ke istri kedua sama. Karena ada orang subhanallah juga begitu, mau poligami tapi asal jadi saja, yang penting ada 2, ada 3, mau dibangga-banggain. Ini salah. Mencari istri memang harus mencari seperti mencari istri yang pertama, sama persis. Harus syarat-syaratnya terpenuhi, agamanya, punya sesuatu yang menarik buat kita, jadi tidak boleh sembarangan. Seperti itulah. Jadi ini semua saya sudah jawab. Kalau wajib adil, tentu wajib adil, tidak boleh tidak. Kata Nabi SAW, siapa yang dikaruniai oleh Allah 2 orang istri dan dia tidak adil, adil dari sisi nafkah dan mabit, menginap, maka dia akan datang pada hari kiamat sementara setengah tubuhnya hangus, ya, atau diberikan pakaian dari ter yang panas. Jadi memang tidak boleh sembarangan, dia harus betul-betul bisa melakukan adil itu. Apakah istri yang tidak mau diajak hidup sesuai dengan sunnah boleh diceraikan? Kalau dia ngotot dengan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan dosa besar, saya sudah bilang tadi masuk dalam udzur, ngotot dengan bid'ah-bid'ahnya, dinasihatin tidak mau, maka ini boleh diceraikan. Tapi kalau hanya misal antum baru belajar pengajian itu sudah semangat nih mau terapin sunnah, tadinya memang antum sama istri tidak seperti itu, nah sekarang istri baru mau diajak, ya sabarlah, karena sama-sama kita dulunya sama, nggak ngerti gitu kan. Orang subhanallah kalau kena pengajian sunnah ini seperti orang yang baru naik baru belajar pakai mobil, baru bisa gasnya itu lupa, gitu kan. Nah, itu. Jadi dia nggak lupa, dia nggak lihat kilometernya sudah 60 atau 80 km, nggak lihat, terus semangat mau belajar, dan akhirnya karena semangatnya nggak tahu kalau di sebelah ada rem dan ada kopling, maka yang dia lakukan adalah menghardik orang lain, menyalahkan orang lain, memvonis orang lain. Ini bahaya nih. Makanya ingat, di sebelah gas ada rem, nggak bisa sembarangan, gitu kan? Nggak mungkin kita menggas terus, seperti itulah. Mudah-mudahan bisa difahami. Tidak paham juga apa boleh buat, ya. Perceraian sebuah solusi, jika sebuah solusi cerai pada akhirnya salah, apa ini? Akhirnya salah. Bagaimana? Contoh misalnya menikah suami istri orang Cina, pas melahirkan ternyata bule.
Padahal pas tes DNA memang anak dari mereka. Barakallahu fiik. Loh, tentu saja tidak boleh buru-buru ya. Saya pernah ada sahabat kan begitu ya. Dia putih, istrinya putih, keluar anaknya hitam kelam gitu kan. Langsung dia vonis istrinya, kamu selingkuh. Kata istrinya, demi Allah nggak ada yang sentuh saya kecuali kamu. Lapor ke Nabi SAW. Langsung Nabi didik si laki-laki itu. Ditanya, kebetulan laki-laki ini punya peternakan unta. Apa kau punya peternakan unta? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Baik, ada untamu nggak berpasangan? Dia bilang ada. Induknya ya si jantan sama betinanya. Apa warna mereka? Kata dia coklat kemerah-merahan. Anaknya ada nggak? Ada, 5 ekor anak. Ada nggak? Apakah semua warna anaknya mirip sama warna ibu ayahnya? Dia bilang tidak. Ada satu bahkan berbulu warna hitam, ya, coklat kehitam-hitaman. Kata Nabi SAW, kenapa bisa? Dia bilang, mungkin ini tarikan dari jalur nasabnya. Mungkin dari kakek-kakeknya dulu. Kata Nabi SAW, anakmu seperti itu. Ini seperti itu, gitu kan? Jadi makanya jangan buru-buru mau bercerai. Kalau kita tanya pasangan kita, ini kok bisa anaknya berbeda? Ini dah. Tapi memang Allahu alam ya, kalau dari pertanyaan tadi ini agak unik ya. Kalau Cina sama Cina keluar bule ini, ini agak unik ini. Berarti harus ada kakek-kakeknya yang dulu bule gitu kan. Tapi setelah dites DNA ternyata benar, jadi makanya tes DNA dulu, baru cerai kalau memang betul tidak terbukti. Jadi jangan buru-buru ya. Allahu alam. Ada saja masalah. Bagaimana jika saya menikah tapi ilmu agama saya masih kurang? Gak masalah, nikah aja dulu, gitu kan? Nanti belajar, gitu kan? Jangan hubungkan dengan itu, nikah saja dulu, ya. Tentu baca tentang masalah pernikahan, tidak lama kok itu. Tidak lama, baca di Google sekarang, ketik keutamaan menikah, misalnya keluar semua, atau beli buku, ikutin ceramah banyak, belajar beberapa hari, insya Allah sudah bisa menjalankan. Yang penting kata Nabi SAW, ba'ah itu punya kemampuan ya. Kemampuannya itu teman-teman sekalian yang dimaksud kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai sekalian anak muda ini dari mulai balik sampai kalau laki-laki 60 tahun masih dipanggil anak muda. Gembira Pak Yoyo di sini. Baiklah, kalau perempuan itu masih dipanggil oleh Nabi SAW sampai mencapai umur 50 tahun. Kenapa? Karena praktek lapangannya Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah. Kalau yang dipanggil suruh menikah ini hanya orang yang dianggap muda itu 20-30 tahun, Nabi SAW tidak akan menikahi janda-janda tua, gitu kan? Berarti ulama mengatakan ada panggilan, dan memang istri-istri Nabi seperti Ummu Salamah itu lebih tua dari Nabi SAW. Akhirnya malamnya dihadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ajmain. Yang jelas teman-teman sekalian, yang kita ingin titik beratkan dalam masalah ini, menikah saja. Apa tadi pertanyaannya? Baik, ba'a. Jadi kemampuan di sini maksudnya adalah kemampuan laki-lakinya begitu selesai akad nikah siap untuk bekerja cari nafkah untuk istrinya mulai hari itu. Berarti dia sudah ba'a itu. Dia sudah punya kemampuan, dalam arti kata mampu siap bekerja cari nafkah. Jadi bukan harus punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, itu bukan itu yang dimaksud. Perempuan juga begitu, yang dimaksud dengan ba adalah siap untuk digauli oleh oleh suaminya dan akan hamil. Dia akan siap hamil, dia akan siap mendidik anak, dia akan siap mengurus rumah suaminya. Siap ba'a namanya. Itu sudah ba'a. Nah ini poin ini tidak butuh pemahaman agama yang sangat dalam. Jadi melangkah menikah sambil nanti belajar gitu. Saya ini punya sesuatu yang buruk sekali Ustaz, yaitu suka pada istri orang. Nah. Antum yang kasih anak nih. Baik. Suka sama istri orang bahkan teman. Saya terus coba lawan hal buruk itu, tapi selalu ada godaan. Terakhir ini baru-baru ini teman SMA saya yang sudah 15 tahun tidak ketemu. Bagaimana ya Ustaz? Kajian rutin Riyadhus Shalihin itu setiap apa saja ya. Tentu saja antum harus lawan akhi, nggak boleh, harus diperbaikin, gitu kan? Tidak ada dalam Islam poliandri, lawan dari poligami ya. Poliandri itu berarti seorang perempuan punya 2 orang suami. Dalam arti kata kalau suami tidak boleh, apalagi laki-laki yang bukan suami. Suami kan halal berhubungan ya, tapi dilarang, haram poliandri. Perempuan punya 2 orang laki-laki, karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi,
Tidak boleh, diharamkan salah seorang di antara kalian itu menimpahkan sperma ya, di atas sperma saudaranya karena ada suaminya. Nggak boleh sama sekali. Ini penyakit teman-teman sekalian. Jadi yang mengalami ini harus betul-betul meninggalkan. Taubat nasuha kepada Allah SWT, sujud kepada Allah, betul-betul minta agar diselamatkan. Dan saran saya, kalau belum menikah maka segera menikah, karena memang syaitan mengetahui kelemahan antum di situ, gitu kan? Maka ini harus dihindari, ya harus dihindari, segera dilawan, tidak boleh dibiarkan sama sekali. Jadi kalau pertanyaan bagaimana, maka cara saya tadi adalah taubat nasuha kepada Allah SWT, lalu segera menikah kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, maka lampiaskan semua cinta, kata-kata sayang, apalah, tatapan mata, cumbuan, semua pada pasangan halal kita. Karena biar bagaimana teman-teman sekalian, kalau terlampiaskan, sudah tumpahkan sperma kalau laki-laki di rahim perempuan istri kita, maka redam itu. Beda dengan kalau tidak berhubungan sama sekali. Makanya ulama membahas peka sekali dalam bab zina. Zina itu akan dibuka oleh syaitan pada saat memang seseorang itu diupayakan bertengkar dengan pasangannya sehingga tidak berhubungan biologis. Di situ terbuka pintu zina. Karena dengan dia emosi, dia nggak mau bergaul kan, dan tidak mau berhubungan intim sama pasangannya, ini membuka pintu zina. Kalau laki-laki tidak beriman sama Allah malah ke diskotik, kemudian datanglah perempuan tidak benar, kemudian dia keluhkan masalah istrinya, padahal ini perempuan siapa? Gak jelas statusnya. Perempuan ini tahu, dia butuh duit saja. Dia akan masuk ke poin itu, oh istri saya nggak mau layani biologis, oh kalau sama saya bisa, dan seterusnya, maka ini kan jadi masalah. Ternyata setelah menikah dengan pelacur itu pun tidak ada kebahagiaan, banyak terjadi begitu. Yang jadi masalah ternyata dia mau kembali sama istrinya sudah tidak mau. Ini jadi masalah baru. Syaitan memang suka mengacaukan kehidupan manusia seperti itu. Maka jangan dibuka pintu ini. Lampiaskan dengan pasangan yang halal itu maksimal, semaksimal mungkin itu akan teredam. Redam. Karena biar bagaimana kita kalau sudah kenyang makan secara rasional, ada makanan apapun depan mata kita, itu sulit sekali kita untuk makan lagi, apalagi kalau sudah kenyang. Maksimal itu cuma mencicipi saja, maksimal. Mungkin orang melihat sebatas itu. Kalau punya keimanan tentu insya Allah akan aman. Allahu alam. Jadi saran saya taubat akhi. Ini mau menjelang Ramadan, taubat nasuha, dan ini adalah penyakit yang harus kita tinggalkan. Saya seorang ibu single parent dan dengan 2 putri. Bagaimana caranya jika ada yang datang melamar anak saya? Saat ini ayah dan anak-anak masih ada dan komunikasi kurang baik dengan saya sendiri, kurang paham kenapa dia tidak peduli dengan anak-anak dan jarak dengan ayah lumayan jauh. Tentu saja kalau ada yang meminta didahulukan bertemu dengan kaum laki-laki. Kalau ayahnya bisa disampaikan bagus. Misalnya laki-laki mau minta, ini ayahnya ada namanya fulan di alamat ini nomor teleponnya, silakan kontak langsung. Karena itu keputusan mutlak di tangan ayah ya. Tidak boleh sama sekali ibu di sini campur tangan. Setiap wanita, saya ingatkan istri saya, jangan pernah campuri pernikahan anak-anak, karena itu mutlak di tangan saya, itu kewalihan, nggak bisa. Semua pernikahan anak jadi kacau ini kalau sudah perempuan ikut campur di situ, jadi kacau semua. Ribut masalah ini, ribut masalah itu, sampai kadang-kadang ribut sama suaminya gara-gara anak laki-laki yang baru mau masuk dalam rumah tangga mereka. Gimana caranya? Nggak boleh, ini durhaka sama suami, bahaya sekali hukum syar'inya, gitu kan? Bisa kena laknatnya Allah, kena laknatnya malaikat, kena seluruh laknatnya makhluknya Allah, ini berbahaya. Maka jangan masuk ke wilayah yang bukan wilayah kita ini. Harus hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Jadi di sini berikan nomor telepon ayahnya, berikan jelaskan alamatnya, dia telepon suruh hubungin, gitu kan. Kalau ayah ini benar-benar zalim, dalam arti kata memang dia mumpung jengkel sama mantan istrinya, maka lampiasan kepada anak-anak. Ada orang begitu memang, subhanallah, dirusak sama syaitan, dia cerai, emosi dia dibawa kepada anak-anak juga. Jadi anak-anak sampai tidak boleh ketemu lah, tidak boleh inilah, ini semua nggak boleh. Dia dosa di situ, walaupun dia benar mungkin pada saat cerai. Jadi masing-masing punya balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau betul-betul zalim, cari keluarganya ibu yang laki-laki. Misal pamannya anak ini ya, saudaranya ibu laki-laki, suruh temuin, jangan ibu yang temuin. Karena bertemu secara umum, apalagi kalau khalwat berdua kan tidak dibolehkan dalam agama. Maka ini lebih baiknya dihindari. Allahu a'lam, itu saran saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita haji atau umroh berkali-kali, atau uangnya lebih baik digunakan untuk membantu saudara muslim yang masih kekurangan secara ekonomi? Umroh haji silahkan berulang kali, nggak ada masalah. Kalau masalah ada keluarga yang mau dibantu, tetap bisa dikombinasikan kok. Jadi jangan posisikan diri seakan-akan tidak ada opsi tengah.
Seperti yang sering tanya, Ustaz mana lebih afdal? Saya membantu menyumbang keserengan masjid atau saya memberikan rumah anak yatim? Saya jawab dua-duanya, bagi saja porsinya. Anda bantu kerabat berapa sih, masa sebesar untuk biaya pergi haji? Kan tidak, gitu kan? Bantu saja semampunya kerabat tersebut, tapi haji dan umroh pergi, nggak ada masalah, kan gitu. Apa tandanya kalau haji atau umroh kita diterima oleh Allah SWT? Tidak ada tanda dari mana? Nggak ada tanda khusus. Anda ikuti syarat dan rukunnya, maka insya Allah diterima. Kita harus yakin. Seorang muslim wajib yakin tentang benarnya janji Allah. Ustaz, saya sudah sholat, udah wudu benar, udah hadap kiblat, udah masuk waktu, udah tutup aurat, udah coba membaca bacaan yang benar, gerakan yang benar. Sahkah sholat saya? Saya jawab sah. Harus yakin. Nggak boleh kita ragu. Diterima nggak ya? Loh diterima. Sudah kita ikutin syaratnya kok. Allah beda, bukan seperti pimpinan perusahaan kita. Dan itu. Yang bisa mungkin kalau dia tidak suka dia kemudian tidak terima, nggak ada ceritanya dalam hukum Allah, tidak ada itu, gitu kan? Sebagaimana kita tidak boleh ragu orang yang berbuat dosa pasti dihukum, nggak ada toleransi dalam masalah itu. Sedangkan dia tobat saja ada pembersihannya, kan gitu. Jadi tidak ada tanda-tanda khusus, tapi tinggal kita amalkan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau saya tahu pasti sudah jelas-jelas saya diperlihatkan pahala amal sholat, amal ibadah saya 2 rakaat saja, saya akan sujud syukur. Artinya memang saya tidak bisa lihat itu, tetapi kita harus yakin bahwasanya sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asal kita penuhi syarat dan rukunnya. Bagaimana menurut Ustaz perihal kebijakan pemerintah untuk membatasi kesempatan haji sekali dalam seumur hidup? Ini memang sebenarnya kalau yang saya tahu keputusannya karena kondisi ya. Kondisi memang di Arab Saudi sekarang masjid haram lagi direnovasi dan belum ada ada target penyelesaian, tapi belum pasti kapan, gitu kan. Dan memang dibatasi oleh kerajaan Saudi tentang jumlah orang yang pergi haji. Karena Indonesia ini masya Allah, nah, kalau dibuka pintu haji kita yang paling banyak di sana, gitu kan. Jadi ini sebuah karunia yang luar biasa ya. Saya masya Allah bersyukur dengan Allah dengan niat yang baik ini. Sampai pernah ada pendeta di Jawa Tengah dianggap gagal berdakwah karena dia bawa banyak bagi hasil, bukan maksudnya dia bawa penghasilannya dari Romawi, dari Vatikan itu untuk dibagi-bagikan ke satu kampung. Ini cerita subhanallah saya dapatkan dari dosen saya yang mengajarkan tentang perkembangan dunia Islam di tingkat 3 kuliah waktu itu di Madinah, tentang Indonesia, tapi kita orang Indonesia tidak tahu kisah itu. Dia ceritakan, dia bilang ada satu pendeta pada saat itu dia mendakwahi Kristen satu kampung dan dia suka membagi-bagikan makanan, beras, segala, sampai karena di situ orang tidak ada yang bimbing, tidak ada ustadznya, jadi sampai masjidnya itu disuruh oleh pendeta tadi untuk dijadikan sebagai gudang, taruh beras, taruh segala, nanti baru dibagi-bagikan supaya mereka tidak pakai sholat, dan mereka lakukan itu. Dan pada saat akan dibagi-bagikan dia panggil ke gereja untuk nyanyi-nyanyi sebentar baru dikasih pembagian. Orang masyarakat jahil tidak tahu, akhirnya mereka ikut saja. Di foto lah itu dikirim ke Vatikan, dianggap satu kampung ini berhasil masuk Kristen. Ini kisah nyata menurut beliau kan. Jadi saya berani nukil karena beliau insya Allah terpercaya. Dosen saya yang saya sangat hormatin beliau, Dr. Abdullah Musnid ya. Saya tidak tahu sekarang beliau masih hidup atau tidak, tapi yang jelas beliau menyampaikan itu. Intinya pada saat itu beliau bilang dikirimlah berita gembira dari Vatikan ini, dia akan datang mengutus satu utusan yang membawa hadiah. Begitu datang ke sana diperlihatkan, betul nggak ini? Ternyata dikumpulin masyarakat, semua kumpul, gitu kan, hadir. Dan pada saat disuruh nyanyi gereja, mereka bisa nyanyi. Yang datang pakai kopiah hitam, pakai kopiah haji, ada ibu-ibu pakai jilbab. Wah ini benar murtad semua nih, gitu kan, masuk Kristen semua. Maka kata pendeta, kata yang utusan Vatikannya, coba tanya satu-satu semua masyarakat kampung ini, kita mau kasih apapun yang dia minta. Ada yang minta sapi dikasih, ada yang minta rumah dikasih, pokoknya apa saja dikasih sebagai tanda ini prestasi luar biasa gitu. Menurut dosen saya waktu itu sempat dibagiin kertas dan mereka memang berpendidikan sekolah, kemudian ditulislah gitu kan apa kemauannya dia. Pada saat itu subhanallah waktu dikumpulin surat hampir semua menulis saya mau haji. Akhirnya pendeta ini dipecat, tidak berhasil rupanya. Itu salah satu cerita. Artinya orang kita masya Allah kalau soal haji ini ya baguslah. Anda mau lakukan perjalanan dari Jakarta ke Padang dengan pesawat. Semisal Anda berangkat jam 18.30 dari Jakarta dan nanti akan tiba di Padang jam 20.30. Apakah Anda perlu melakukan sholat jamak atau qasar untuk sholat isyaknya? Bagaimana cara sholat jamak dan qasar tersebut? Kalau jam 18.30 ini belum masuk maghrib, menurut Anda sudah masuk ya? Sudah 6:30 kan? Ya antum sholat jamak qasar di bandara, di ruangan tunggu.
Antum sholat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, itu saja. Selebihnya sudah nggak usah, ya. Begitu saja caranya dan biasa qasar. Allahu alam. Dan ini sudah pernah saya titik beratkan kan. Jangan sampai antum sudah jelas-jelas mau safar, antum masih belum mau jamak qasar. Ini keliru sebenarnya. Itu keringanan dari Allah SWT, maka lakukanlah. Bolehkah seorang anak untuk mendahului orang tuanya dalam menunaikan ibadah haji, mengingat kedua orang tuanya tersebut sudah mulai uzur? Sementara untuk berangkat haji bersama tidak cukup biaya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah setelah memberangkatkan kedua orang tuanya, seorang anak tidak punya kesempatan lagi untuk menunaikan ibadah haji di kemudian harinya? Kalau dalam ibadah wajib, harus Anda dahulukan diri Anda. Ya, dalam ibadah wajib harus dahulukan diri sendiri. Walaupun itu orang tua kita. Kita belum haji, orang tua belum haji. Haji sendiri dulu. Kita lebih membutuhkan itu. Orang tua kita kalau tidak punya kemampuan, tidak ada kewajiban bagi beliau. Tapi kalau kita punya kemampuan, wajib buat kita. Nggak boleh. Kita dahulukan. Kita sudah pernah haji, baru hajikan orang tua kita. Masalah nanti ada rezeki kita itu Allahu alam. Allah lebih tahu. Gitu kan? Kita mungkin pergi haji sana bisa berdoa, mendoakan orang tua supaya bisa haji. Insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau yang belum tahu informasi kan atas Saudi yang ada di Menteng. Saya tidak tahu alamatnya Jalan Banyumas nomor berapa itu ya. Tapi kalau antum sampai di Masjid Sunda Kelapa, coba tanya mana atas agama Saudi. Di sekitar situ pokoknya tempatnya. Di situ tuh ada program oleh kerajaan Saudi setiap tahun memberangkatkan kalau tidak salah 200-300 orang gratis haji. Tapi syaratnya belum pernah haji, apalagi kalau orang tidak mampu. Laporin orang tua antum di sana, silahkan bawa informasinya, gitu kan. Tapi harus pakai nama lembaga ya. Jadi coba cari nama yayasan, masjid, lalu rekomendasikan, insya Allah bisa berangkat haji gratis, semua ditanggung dari tiket pergi sampai pulang. Tiap tahun itu ada, tiap tahun, gitu kan. Apa bedanya haji dengan umroh? Apakah pahalanya sama? Tentu beda. Umroh adalah ibadah kecil, ibadah sunnah. Sama antum tanya, apa bedanya antara sholat duhur dengan qobliyah duhur? Qobliyah duhur sunnah, duhurnya wajib. Begitulah umroh dengan haji. Haji wajib, ya, lebih besar pahalanya tentunya. Apakah semua nabi juga berhaji? Allahu alam. Saya tidak tahu kalau itu. Apakah semua nabi memang punya syariat haji? Nggak tahu. Tapi yang saya tahu, yang tadi saya ceritakan, syariat haji pertama kali di zaman Ibrahim alaihissalam. Artinya sebelum Ibrahim belum pernah ada ibadah haji, karena rangkaiannya tadi adalah dari kejadian-kejadian keluarganya Ibrahim alaihissalam. Saya sudah panjang lebar ceritakan tadi. Jadi kalau kita ambil dari riwayat-riwayat itu, berarti sebelum Ibrahim tidak ada haji, kan gitu. Setelah Ibrahim baru ada. Bolehkah mengganti kain ihram jika kotor? Boleh, tapi dengan ihram lagi tentunya. Kalau laki-laki punya cadangan kain ihram. Kalau perempuan boleh baju apa saja, yang penting dia niatkan ihram. Jadi nggak masalah. Masya Allah, sampai sekarang pertanyaannya semua bagus. Masalah haji. Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksudin? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama perkataan Wahabi. Seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan. Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya, dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal. Persis seperti di Jakarta sekarang, sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini, bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN, itu di Makassar, berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu, dan itu terjadi. Mereka memang seperti itu. Pada saat pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan.
Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang, istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Haidar pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum, tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan, antum anggap ini Wahabi, inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi, memang di Saudi, memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disembang-sembang siurkan yang tidak benar. Saya melihat Ustadz di TV bersama Ustadz yang suka mengadakan zikir berjamaah. Apakah Ustadz sudah sefaham dengan beliau? Kalau tidak, apakah Ustadz udah di apa ini? Saya tidak jelas. Apa ini? Apa yang salah dengan apa yang beliau lakukan? Jadi memang saya diundang oleh beliau untuk ceramah, gitu kan? Diundang oleh beliau ceramah, dan beliau waktu mengundang saya ke masjidnya, dan beliau sempat memanggil saya di ruangan khusus di masjidnya dan mengatakan, dia panggil saya abang, dan dia mengatakan, bang, alhamdulillah saya hampir tiap malam ditemanin sama abang. Maksudnya apa? Dia liatin sama dia layar komputernya besar. Dia bilang, ini tiap malam saya nonton ceramah abang tentang dosa-dosa besar. Jadi apa yang antum lihat di sini ini dinonton oleh beliau setiap malam, dikhatam 2 jam. Dia bilang sampai tidur, ikutin semua. Kemudian dia mulai banyak mengambil dari itu, gitu kan. Artinya alhamdulillah orang yang punya nama di Indonesia yang diikuti oleh banyak masyarakat awam bisa mengikuti pengajian-pengajian yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukankah itu satu hal yang positif? Banyak orang subhanallah menganggap kalau ada orang seperti itu dimusuhin, dijauhin. Ini pemahaman dari mana ini? Gitu kan? Ini aset-aset umat yang harus didakwain, diluruskan, dirangkul, bukan malah dimusuhin. Gitu. Apalagi yang beliau lakukan itu adalah khilaf diantara ulama tentang boleh berzikir keras suara atau tidak. Itu kan khilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan itu perbuatan bid'ah, ada yang mengatakan itu adalah bagian daripada, seperti Imam Nawawi mengatakan itu adalah ada hadisnya. Gitu kan? Tidak boleh mutlak disalahkan 100%. Kan begitu. Jadi bukan apa yang dilakukan? Sembah kuburan? Enggak kan? Enggak ada sesuatu yang Allahu a'lam. Menurut saya secara pribadi, kalau ada orang menyorotin perbuatan saya itu dianggap negatif, itu hak dia, silakan saja. Tapi kalau saya secara pribadi tidak menganggap itu sebuah kesalahan. Apalagi pada saat saya datang, beliau datang menjadi moderator, kemudian beliau membiarkan saya berbicara, menyampaikan banyak sekali masalah hukum syar'i. Dan alhamdulillah sering kali konsultasi, sering bicara, ada sesuatu yang negatif, dan saya melihat itu adalah satu hal yang positif. Saya melihat kehidupan beliau sehari-hari juga sangat bagus. Saya pertemukan keluarga saya dengan keluarganya, dan masya Allah sangat baik, gitu kan. Alhamdulillah tidak ada sesuatu yang, saya tidak melihat hal yang riskan berhubungan dengan masalah kerusakan akidah atau apa. Tidak ada sesuatu yang fatal di situ. Hanya karena masalah zikir, dan zikir itu di awal-awal acara, setelah itu baru masuk kepada ceramah. Mayoritas ceramah kan gitu. Baik, kadang-kadang subhanallah orang lupa, dia lupa menangkap maslahat besar, ya, dan dia tunda itu gara-gara masalah kecil, gitu kan? Nggak bisa. Ini pemahaman fikih yang harus difahami dalam masalah ini. Bagaimana pendapat tentang perang di Yaman sudah saya jelaskan. Peperangan ini peperangan yang positif dan memang semestinya terjadi. Allahu alam. Nah, memang tidak layak lagi orang-orang itu dibiarkan, karena mereka, kalau antum mungkin tidak tahu ya, tidak paham apa yang terjadi di Yaman. Pemerintah kita banyak yang tidak paham. Orang-orang Indonesia banyak tidak paham apa yang terjadi di sana. Mereka membakar masjid ratusan, membakar Quran, membunuh kaum muslimin. Dai-dai banyak dibunuh, para ulama. Tidak diekspos itu. Yang diekspos adalah penyerangan Saudi. Disorotin negara Wahabi menyerang, inilah dan itulah. Ini ketidakfahaman, gitu, ketidakfahaman saja. Menanggapi jawaban Ustadz pertanyaan Rabu lalu mengenai boleh tidak kita mendonor organ tubuh kita apabila sudah meninggal, maka sebaiknya jangan. Lalu apabila salah seorang keluarga mengalami masalah penyakit kronis hingga butuh transportasi ginjal, apakah kita boleh mendonorkan ginjal tersebut? Apakah ada dalilnya dari Quran dan Sunnah berkaitan dengan
ya transplantasi ya organ tubuh. Saya tidak pernah bahas minggu lalu ini. Ini sudah lama saya bahas. Seingat saya minggu lalu nggak pernah bahas masalah organ-organan ini. Jadi Allah alam, yang saya tahu memang jangan, pendapat jumhur ulama mengatakan tidak ada hak seseorang manusia mengeluarkan anggota tubuhnya diberikan kepada orang lain, kecuali yang memang sifatnya refill, terisi ulang, darah didonorkan, kita makan bisa kembali. Tapi kalau ginjal, mata, telinga, apa hak Anda mencabut itu? Badan ini diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah keluarga kita membutuhkannya, kalau tidak bisa memang mau diapain? Memang tidak bisa. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan? Bukan berarti kita tidak ikhtiar ya. Bukan berarti tidak, tapi memang tidak bisa. Yang saya tahu itu, kalau Anda memang punya pendapat dari ustadz lain yang memang Anda bisa pegangin, yang memang membolehkan, silahkan saja. Saya tidak melarang masalah itu. Boleh nggak apabila sholat membaca surah pendek berulang? Misal rakaat pertama dan kedua kita membaca surah An-Nas misalnya. Sebaiknya jangan diulangi surahnya, karena Nabi SAW tidak pernah mengulangi surah dalam dua rakaat yang bacaan yang sama. Misal rakaat pertama, rakaat kedua, An-Nas, dua-duanya itu tidak pernah disebutkan dalam riwayat. Tapi boleh dalam satu rakaat membaca beberapa surah. Itu Nabi SAW lakukan. Pernah beliau sholat malam dengan Abdullah bin Umar, beliau membaca 5 surah sekaligus, gitu kan? Al-Baqarah sampai An-Nisa. Bacaan tahiyat yang benar seperti apa? Apakah boleh ada bacaan salawatnya? Karena ada yang bilang tidak boleh ada tambahan salawat. Ada salawat. Siapa yang bilang tidak ada? Ada kan? At-tahiyatu lillah wassalawat sampai selesai, kemudian kita membaca Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya kita membaca salawat. Ada salawatnya, itu riwayat sahih. Bisa kembali kepada buku panduan sifat salat Nabi yang sering saya bawakan itu, terbitan Pustaka Ibnu Umar. Katanya disarankan berbanyak doa saat sujud terakhir. Apakah benar? Bacaan seperti apa? Ataukah boleh mengucapkan doa secara umum saja yang kita minta? Boleh saja, dan bukan di sujud terakhir, di semua sujud. Karena sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Saya akhwat yang bisa dikatakan sudah cukup umur untuk menikah, 30 tahun. Tadi saya sudah bilang jangan tanya menikah. Dan saya juga ingin segera menikah. Siapa ini? Siapa yang siap nih? Namun hingga saat ini belum ada jodoh yang didekatkan oleh Allah. Alhamdulillah, bulan lalu saya sudah memutuskan untuk berhijab sebagai bentuk kepatuhan saya kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya saya untuk bersabar menghadapi hal yang ya Pak Ustaz, apa ini? Karena saya kadang sering banyak berpikir apa yang salah dengan saya, ditambah lagi banyak tekanan dari orang tua, terutama ibu saya. Saya sangat ingin membahagiakan beliau, tapi kadang saya bingung bagaimana menyikapi sikap ibu saya yang selalu menekan saya sampai-sampai pernah jatuh sakit karena memikirkan saya. Kadang saya jadi berpikir untuk kabur dari rumah karena saya tidak mau jadi beban orang tua, karena saya belum menikah hingga saat ini. Saya tidak ngerti nih, ibunya larang nikah maksudnya. Kalau ibunya larang nikah, tidak ada haknya beliau melarang nikah. Nikah kan sunnah Nabi SAW, perintah agama, nggak boleh orang tua melarang. Dan Anda kalau sudah kedatangan laki-laki yang sudah jelas dalam agama dikatakan yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, itu kan jelas. Nah itu maka dinikah, maka terimalah nikahnya, gitu kan? Disuruh terima nikahnya, maka nikah saja. Subhanallah, semua orang biasanya diberikan sinyal, ya diberikan sinyal. Kalau memang ada sinyal datang, Anda terima dan istikharah. Kalau juga belum datang, tidak ada masalah. Itu bukan satu beban, tidak usah jadi beban gitu. Karena memang itu adalah sebuah kejadian di muka bumi ini. Tapi setahu saya, Allahu alam, ulama mengatakan ya, tidak ada orang yang tidak ada jodohnya. Saya yakin pasti dalam kehidupan Anda pernah terlintas ada orang yang berusaha untuk menikahi Anda, tapi mungkin ada hal-hal yang jadikan sebagai bahan pertimbangan. Cobalah lebih peka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah orang tua Anda itu ibu Anda menahan Anda untuk tidak menikah, itu tidak ada hak beliau di situ, tidak boleh. Dan kalau Anda tetap menikah berarti bukan berarti durhaka, ya, bukan berarti durhaka. Bagaimana cara menjaga sholat untuk khusyuk? Bolehkah diulang-ulang jika merasa tidak khusyuk? Nggak boleh. Khusyuk ikuti rukun dan syaratnya, gitu kan? Ikuti wudunya benar, gerakannya dengan tumaknina, bacaannya dengan tenang, itu khusyuk. Konsentrasi maksudnya khusyuk itu. Ya bagaimana sih kita konsentrasi? Bagaimana antum pada saat lagi lapar atau lagi makan ayam sama sambal, bagaimana caranya untuk konsentrasi? Jangan bayangkan makanan lain. Kalau bayangkan kambing, sapi semua tidak enak nanti ayamnya, gitu kan? Konsentrasi makan di situ, fokus. Kalau orang lagi menikah berhubungan biologi sama istrinya, jangan bayangkan wanita lain.
Tidak mungkin dia fokus, ya memang begitu, konsentrasi. Dan itu bagian daripada zina yang dilarang gitu kan. Contohnya, seperti itulah kalau sholat, jangan bayangkan yang lain. Tepis semua godaan syaitan, karena setiap kita sholat, setiap kita ibadah pasti terlintas godaan syaitan. Kita boleh tolak, kita punya hak untuk tolak. Tentu kiat-kiatnya banyak ya, mengikuti syarat dan rukun, kemudian juga sadar kalau ada syaitan yang akan menggoda, dan jangan terima opsi-opsi syaitan kan terus menyerang ya. Ingatin kunci yang hilang, kita tolak. Diingatin janjian, ditolak. Kita diingatin pertengkaran, kita tinggal tolak aja. Selama kita tidak iyakan, berarti kita tetap dapat pahala maksimal. Karena tidak mungkin kita mengatakan tidak ada godaan syaitan, nggak mungkin. Dalam semua ibadah pasti akan ada godaan syaitan. Apakah jika terlintas pikiran kotor sholatnya tetap sah? Tetap aja. Tapi kenapa harus ada pikiran kotor? Apakah sholat subuh yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan kunut? Kalau yang hadis sahih tidak. Kalau yang hadis sahih tidak. Dan beliau pernah kunut subuh itu pada saat kunut nazilah, ya, di mana ada penyerangan atau pembunuhan 70 sahabat oleh beberapa suku Arab yang berkhianat, ya, yang berkhianat. Masalah riwayat yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut, ya, ini pada waktu subuh sampai beliau meninggal, ini dilemahkan oleh para ulama karena ada beberapa rawinya yang memang dinilai lemah oleh para ulama. Tapi ini bukan satu hal yang harus diperselisihkan ya. Allahu a'lam. Saya tetap melihat seperti pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau tidak menjadikan itu sebuah permasalahan. Kalau antum masuk ke masjid lagi kunut, antum kunut saja bersama mereka, ya kan gitu. Sampai Imam Ahmad mengatakan, siapa yang sedang sholat dan imamnya kunut dan dia tidak mau ikut, maka sebaiknya nggak usah dia sholat berjamaah. Artinya ikut saja. Imam Ahmad yang mengatakan, melemahkan hadis tentang kunut subuh, beliau mengatakan kalau sedang sholat bersama imam yang kunut, kunut saja. Dan yang tidak mau kunut, tidak usah ikut sholat berjamaah. Artinya lebih baik kunut, ikut saja, gitu kan. Itu pendapat Imam Ahmad yang memang melemahkan hadis tersebut. Jadi ini bukan hal yang harus diperselisihkan. Bahkan tetap sholat subuh, jika bolehkah tetap sholat subuh jika ketika bangun tidur sudah lewat waktu subuh, misal jam 6, tetap saja. Apakah sholat asar jika karena ada udur boleh diqadha di waktu maghrib? Udurnya seperti apa dulu? Nah, tidak ada udur sebenarnya, ya, tidak ada udur. Karena sholat itu tetap harus dilakukan dalam keadaan apapun. Sedangkan lagi berperang, berkecamuk perang, kita lagi bacot-bacotan sama musuh. Waktu masuk sholat semampunya dengan isyarat mata pun. Lagi di bus, di kereta, duduk sholat. Tidak ada air tayammum. Nggak ada udur apa kira-kira? Kita nggak dapatkan celah udur di situ ya. Allahu a'lam. Kecuali memang mungkin udurnya pingsan. Ada orang pingsan di waktu duhur, dia bangun sadar setelah maghrib. Allahu a'lam. Itu berarti memang kadang tidak sadar, lain. Ini teman-teman jangan tanya lagi masalah sholat ya, ini lagi haji nih, masalah haji. Bolehkah kita mendengarkan musik sekalipun itu musik bernuansa islami? Sudah berapa kali saya jawab ini. Musik tidak bisa ketemu dengan Al-Quran, nggak bisa ikhwah dan akhwat sekalian. Antum sekali buka pintu musik, pasti Al-Quran tidak bisa masuk ke hati antum, nggak bisa. Sudahlah, alihkan ke Quran. Kenapa sih kalau dengar dari Quran ke Quran, dari surah ke surah, dari suara syekh ini ke syekh ini? Kenapa? Apa masalahnya? Setiap huruf dapat pahala. Minimal antum dengar musik gak ada pahalanya. Minimal sekali. Kenapa nggak alihkan ke Al-Quran? Kan begitu. Jadi nggak usah, lebih baik nggak usah. Oh, nuansa Islami, nggak usah. Quran lebih Islami, gitu kan? Mau dicari Islaminya, Quran lebih Islami, lebih pahala, kan gitu. Lalu bagaimana dengan ajaran Wali Songo yang mengajarkan dakwah Islam melalui wayang, lalu karawitan Jawa? Allahu alam, itu mungkin ijtihad beliau. Semoga Allah ampuni kalau salah, semoga Allah berikan balasan kalau benar, gitu kan. Tapi yang kami pelajari tidak ada seperti itu, gitu kan. Penyebaran Islam di tanah air Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo lagi. Wali Songo mengadopsi pendekatan secara kultur berdasarkan adat kebudayaan. Misal lahirnya wayang nyanyian Jawa. Pertanyaan, bagaimana dengan ajaran Rasulullah SAW bahwa ketika kita menyiarkan Islam diperbolehkan dengan cara seperti itu? Jadi kita lihat Nabi SAW, kita kan punya panutan, punya kiai, punya ustadz. Pernah nggak antum dengarkan riwayat dalam sirah Nabi menyanyi? Pernah nggak? Ada riwayat nggak? Lantunin syair aja tidak pernah Nabi SAW. Waktu di perang Khandak itu sahabat pada menyantunkan syair, Nabi setiap mau lantunkan syair nggak bisa. Karena Allah SWT sudah mengatakan, kami tidak membolehkan dia bersyair. Gitu kan? Dalam surah Syu'ara, memang nggak boleh Nabi SAW. Maka memang dijauhi.
Sudah ada Nabi SAW, sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar. Tidak pernah ada dinukil kepada kita lagunya Nabi, lagunya Abu Bakar, lagunya Umar, nggak ada, gitu kan. Ikuti dakwah mereka, sudah selesai, udah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangin, gitu kan. Jadi nggak perlu kita nambah-nambah metode dakwah itu. Anak akhwat mau nanyakan bagaimana caranya Ustadz untuk bisa memperbaiki akhlak dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, sedangkan diri ini kadang masih suka terpancing emosi, gampang marah dan juga kurang supel. Bagaimana solusinya Ustaz? Ilmu agama, ilmu. Kalau kita terbiasa dengan satu perbuatan buruk, maka cari tahu ancamannya Allah di sifat buruk itu. Biasa bohong, suka emosi, kan gitu. Apalah ya sifat-sifat buruk. Maka kita tinggal cari ancamannya Allah di situ. Apa sih? Kenapa Allah larang? Oh ternyata orang yang bohong itu diginiin, nanti orang yang riba itu diginiin, orang yang zina itu diginiin. Jadi kita akan tinggalkan dengan sendirinya. Cara yang terbaik pertama nuntut ilmu dan cari hal-hal yang kita masih belum bisa ubah ancaman Allah di situ apa. Yang kedua, bentuk komunitas, berteman dengan orang-orang yang baik. Ini selalu saya ingatkan. Berteman dengan orang yang kalau ketemu selalu ngomong masalah pengajian, masalah ilmu, masalah hadis, masalah sabab nuzul, kisah para sahabat dan sahabiat, ini yang kita temanin. Maka kita akan otomatis terpengaruh, gitu kan? Otomatis terpengaruh dengan teman-teman tersebut. Kemudian lingkungan, tempat kita bekerja, tempat kita biasa interaksi, cari tempat-tempat yang memang membantu kita untuk itu, supaya kita bisa islami, insya Allah bisa. Anak baju hijrah di tahun kemarin, apakah ada tandanya jika taubat kita diterima oleh Allah SWT? Tidak ada tanda. Tidak pernah ada tanda-tanda taubat itu akan diterima atau tidak. Itu setahu saya Allah alam tidak ada. Tidak ada masalah itu. Jadi taubat saja, ikuti syaratnya dan yakinlah Allah terima. Begitu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya memilih dua orang tua kandung dan angkat. Saya memiliki dua orang tua dan angkat. Saat ini saya tinggal bersama keluarga angkat saya. Dari kecil saya bersama mereka. Saat ini saya dilema dengan mengurus orang tua angkat saya atau kandung yang lebih utama, sedangkan orang tua kandung ada di Jatim. Tentu orang tua tetap orang tua kandung. Orang tua angkat kita tetap berbuat baik dengan mereka, gitu kan, semampunya, tapi tidak boleh meninggalkan orang tua. Kalau orang tua kita pun tidak urus kita waktu kecil, meninggalkan kita, membengkalikan, memukul kita, hukum syar'i atau mereka kafir, hukum syar'i kita nggak boleh meninggalkan bakti dengan mereka, nggak bisa, nggak gugur itu, terpisah ya. Masalah orang tua tidak memberikan haknya anak, dia berdosa. Tapi masalah anak membalasnya dengan durhaka nggak boleh, dia juga dosa, nggak bisa, nggak ada udurnya untuk itu. Dahulukan orang tua, tetap saja. Masalah di Jatim mungkin bisa dikirimin apa kebutuhannya, dibantu. Karena di Jakarta tetap kita tinggal serumah dengan orang tua angkat dan kita memberikan yang kita mampu. Tetap kita prioritaskan orang tua kita. Bagaimana cara membayar dam umroh yang sekian tahun yang lalu ketika sudah ambil mikot pakai minyak kayu putih, lupa untuk bayar dam ketika itu dan mutawifnya bilang tidak perlu bayar dam. Jazakallah khair. Saya mau tanya dulu, atau ini dijawab secara, tentu dijawab sendiri ya bagi penanya. Kalau seandainya pada saat itu Anda pakai minyak kayu putihnya sengaja, tahu hukumnya itu tidak boleh, tapi dipakai, maka itu kena dam. Dan caranya sederhana, kalau ada keluarga yang lagi umroh, ada yang lagi haji, titipin aja uang. Atau Anda datangin travel mana saja di Jakarta, sampaikan mungkin terutama insya Allah travel-travel yang sudah mengikuti sunnah, datangin, saya pernah harus bayar dam di musim haji, tolong saya titipin ini. Berapa sih dam? 400 real, ini 400 real saya bayar, gitu kan? Itu bisa, kapan saja Anda datangin bisa. Tapi kalau Anda lakukan tidak sengaja, setelah pakai baru sadar, itu tidak ada dam memang, nggak ada dam di situ, tidak sengaja, gitu kan? Apakah boleh berdoa sambil menangis dan menempelkan wajah, dada dan tangan ketika berdoa di multazam? Ini tidak ada sunnahnya, tidak ada pernah ada riwayat menjelaskan di multazam boleh orang melakukan bergelantungan, menciumnya atau menempelkan pipi, ini tidak pernah. Tapi memang banyak orang yang melakukan ya, banyak orang melakukan di pintu Ka'bah. Setahu saya tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan masalah itu. Apa itu dam di dalam haji? Dam itu kurban, disembelihnya kambing karena pelanggaran yang terjadi. Apakah tahallul merupakan sunnah dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahu alam kalau tahallul, saya tidak tahu. Yang saya tahu dari zaman Nabi SAW.
Apakah itu dari zaman Ibrahim? Karena tadi rentetan sejarah semua memang tidak ada tahallul. Tidak ada tahallul ya. Jadi yang kita tahu, Allahu a'lam, mungkin ada, saya tidak tahu. Yang saya tahu di zaman Nabi SAW. Apakah menaruh barang ketika hendak sholat merupakan perbuatan bid'ah? Karena ada ustadz sunnah yang bilang mengeluarkan handphone, dompet dan lain-lain ketika hendak sholat perbuatan bid'ah. Allahu a'lam, yang saya tahu tidak. Dia ada masalah. Kalau darurat, ya. Misal handphone bunyi mengganggu, maka boleh dipencet, tapi bukan melihatnya, gitu kan? Jadi kalau darurat sekali, karena ini ada hadis Bukhari menjelaskan, Nabi SAW pernah mengatakan kalau seseorang di antara kalian lagi sholat terganggu dengan ingusnya, atau lendir karena dia lagi batuk, maka sebaiknya dia mengeluarkan ke sebelah kirinya, karena di depannya Allah dan sebelah kanannya malaikat. Ulama mengambil daripada hadis Bukhari ini yang sahih, bahwasanya boleh seseorang kalau terganggu dalam sholat menyelesaikan itu, tapi sebatas mengingatkan. Makanya fatwa ini dilebarkan oleh para ulama sekarang, seperti orang kalau safnya tidak rapat di sebelah, ditarik tangannya temannya di sebelah untuk merapatkan saf, dibolehkan. Saf kosong dia melangkah, karena hadis Nabi SAW mengatakan sebaik langkah yang terbaik di muka bumi adalah langkah yang memenuhi saf yang sedang kosong, kan gitu. Jadi Allahu a'lam, kalau saya lihat dari pendapat-pendapat ulama yang saya ketahui, kalau itu darurat maka nggak ada masalah. Darurat, gitu kan, bukan disengaja. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ini pendapat yang paling tegas ya dalam masalah gerakan sholat. Beliau mengatakan kalau orang melakukan gerakan sholat 3 kali secara sengaja, sia-sia, batal sholatnya, kata Imam Syafi'i. Tapi dalam 3 kali itu adalah kalau terisi dengan gerakan sia-sia. Selama bukan gerakan sia-sia, darurat, dia flu berat, netes terus ingusnya, maka dia darurat. Kalau dia tidak ngusap dengan sapu tangan atau tisu, maka akan terus mengganggu sholat dia dan bisa mengotori sejadah, maka boleh dia mengusapnya. Ini bukan gerakan sia-sia, karena Imam Syafi'i pun yang paling tegas dalam pembatalan sholat dengan gerakan mengatakan kalau 3 kali sia-sia. Tapi kalau 3 kali itu tidak sia-sia, maka tidak ada masalah bagi beliau. Jumhur ulama lebih terbuka lagi, jadi kan lebih terbuka lagi. Apakah bacaan ketika hendak iqamah? Adakah bacaan ketika hendak iqamah? Sebagaimana ketika azan, ada azan. Yang saya tahu adalah mengikuti seperti ucapan muadzin pada saat iqamah, karena Nabi SAW mengikutinya. Dan pada saat terlintas qad qamatis shalah, itu beliau membaca aqamahallahu wa adamah, gitu kan? Itu ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang saya ketahui, Allahu alam. Setelahnya nggak ada doa khusus, karena doa itu cuma ada doa setelah azan. Ketika orang makan atau minum makan, minum atau pakaian haram, maka doa orang tersebut tertolak. Namun apabila dia dizalimi, apakah doanya akan dikabulkan? Karena doa orang yang terzalimi makbul, tetap diterima, walaupun makanan minumannya haram. Tapi kalau dia terzalimi, doanya diterima karena ada indikasi yang membuka dia untuk bisa diterima doanya, masalah dia terzalimi. Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama? Ini apa hubungannya sama haji nih? Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama yang notabene belanjanya kontinu dan dalam jumlah pengambilan yang banyak, dengan pelanggan yang hanya belanja sekali dalam setahun dengan pengambilan barangnya sedikit? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi yang kita lakukan adalah memberikan diskon, gitu kan? Itu boleh. Harga tetap jual Rp10.000, tapi karena ini pelanggan tetap saya modalnya Rp7.000, saya turunkan Rp1.000 untuk dia, karena dia rutin belanja atau dia belanja banyak, diskonnya dikasih, nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh dalam Islam, kalau meletakkan dalam satu produk 2 harga karena konsumennya berbeda. Datang pembeli pertama orang kaya, kita jual 100.000. Pembeli pertama orang miskin, datang kita jual 100.000. Datang pembeli kedua, dia dari pakainya orang kaya, 1 juta kita jual. Nggak boleh, karena kita melihat penampilannya saja orang, itu nggak boleh. Berarti sengaja meletakkan 2 harga di satu produk dengan melihat kondisi saja. Tapi kalau kita memberikan diskon karena orang itu beli banyak, memang niatnya itu beda dia dari niatnya, maka nggak ada masalah. Kami sholat berjamaah 3 orang, satu imam 2 makmum. Apabila satu makmum batal, saya jadi depan belakang. Apa maksudnya ini? Saya jadi depan belakang ini. Saya jadi depan belakang. Apa yang harus dilakukan? Apakah makmum harus maju?
Ya tentu saja, kalau misalnya batal makmum di sebelah kita, kita maju, melangkah, mendekati imam. Sebagaimana sunnah Nabi SAW, imam dan makmum kalau berdua, rapat satu sama yang lain. Bolehkah dalam sehari semalam membaca istighfar lebih dari 100 kali? Khilaf di antara ulama, afdolnya minimal, pendapat mengatakan afdolnya 100 kali, tapi kalau mau baca lebih nggak ada masalah. Karena memang tidak dikatakan itu salah, tapi afdolnya 100 kali, karena Nabi SAW baca 100 kali gitu kan. Karena dalam kisah yang Imam Ahmad rahimahullah yang menemui orang yang terus beristighfar tanpa batas dalam sehari sehingga semuanya diijabah doanya, itu karena fadilah istighfar yang dibaca lebih dari 100 kali. Apakah benar apabila kita akan memasuki rumah membaca Qul huwallahu ahad ayat 1 sampai ayat 5 Al-Ikhlas dapat menolak kemiskinan penghuninya? Allahu alam. Saya nggak pernah temukan nih. Apakah Qul huwallahu ahad dibaca pada saat mau bangun masuk rumah itu bisa menghilangkan kemiskinan? Saya tidak tahu. Mohon penjelasan tata cara sholat tahajud beserta zikir dan doanya. Masya Allah, satu buku ini. Kembali ke buku, ada buku penjelasan tentang sholat tahajud, dan ada buku kecil kan, pustaka Ibnu Umar itu. Tahajud dan tata caranya, bacaannya dan segala itu panjang lebar. Saya jelasin sampai subuh nanti. Ada dua hal yang mengganjal. Apa hukumnya berangkat haji dengan visa bisnis, haji non kota? Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Ya, karena visa itu kan memang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi, dibolehkan. Saat ini banyak travel membolehkan wanita tanpa mahram berangkat umroh haji dengan dalih pemerintah mahramnya. Apa hukumnya? Tentu sudah pernah panjang lebar saya jelaskan ini, dan mohon maaf saya tidak jawab lagi ini karena sudah sering saya ulangin perselisihan ulama. Bisa kembali ke YouTube, lihat aja nanti di sana. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya berhaji dengan uang hasil berhutang? Ini ulama lebih cenderung mengatakan boleh, tapi dengan syarat dia yakin dia bisa bayar. Artinya gini, kita ada income, ada pendapatan, ada bisnis, ada gaji, gitu kan. Ada seseorang bilang kamu pergi haji aja, nanti kamu bayar. Tiap bulan kita bisa cicil, nggak ada masalah, karena kita tahu kita bisa bayar. Yang tidak boleh berhutang dan tidak jelas. Kita tidak tahu kapan bisa bayar, tidak ada aset, nggak ada sesuatu, ini tidak boleh. Karena ini berarti masuk memaksakan diri, dan dia bukan orang yang mampu pada saat itu, gitu kan. Tapi dia masuk mampu kalau dia memang sudah ingin berhutang, kemudian dia yakin dia bisa membayarnya. Apakah ibadah haji seseorang sah apabila tidak semua rukun haji dikerjakan karena orang tersebut meninggal, semisal saat mengerjakan tawaf meninggal? Tentu kalau dia sudah hadir di Arafah, sah hajinya. Sudah Arafah ya. Kemudian nanti dia tawaf ifadah meninggal, atau lagi sa'i meninggal, atau lagi mabit di Mina meninggal, itu sudah sah saja, gitu kan. Tapi kalau dia meninggal sebelum haji, maka insya Allah kita berharap Allah berikan pahala haji ya. Tapi apakah dia sudah berhaji? Ya belum pada saat itu, karena belum hadir di Arafah. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang yang meyakini bahwa Allah tidak berada di atas arsy. Menurut pemahamannya Allah tidak sama dengan makhluknya, karena makhluk itu memiliki dimensi tempat. Sedangkan dengan meyakini Allah berada di atas arsy, artinya meyakini Allah memiliki dimensi tempat, atau dengan kata lain menyamakan Allah dengan makhluknya. Adapun ayat Al-Quran tentang keberadaan Allah di atas arsy bukan seperti itu memahaminya, dan ayat tersebut harus ditakwil. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman ini bisa berkembang? Apakah para ulama salaf pernah menghadapi kaum yang berpikiran seperti ini? Ini sebenarnya karena keluar dari rel hadis Nabi SAW. Nabi SAW sendiri tidak pernah berbicara tentang bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy. Para sahabat juga mendiami masalah itu, dan sudah dinukil kepada kita dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari banyak ulama-ulama hadis. Mereka mengatakan kita mengimani Allah berada di atas arsy sebagaimana Allah menceritakan. Allah menyebutkan tsumma stawa 'alal arsy, Allah bersemayam di atas singgasananya. Kenapa harus kita takwilkan? Untuk apa manfaatnya mentakwilkan itu? Takwil artinya mengalihkan maknanya. Untuk apa kita takwilkan? Sementara memang begitu datangnya dalam Al-Quran. Akhirnya nanti kan jadi rumit sendiri, gitu. Jadi susah sendiri. Maka saran saya nggak usah ditakwilkan. Untuk apa ditakwilkan? Kita imani sebagaimana datang seperti itu. Allah bersemayam, ya Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ada lagi yang kembangkan pengatakan kan kalau Allah itu adalah awal. Allah itu awal. Berarti kalau kita mengatakan Allah itu awal, berarti Allah itu ada sebelum singgasananya. Ya gitu kan. Bagaimana memahaminya? Loh, kita jangan terlalu jauh mengorek-ngorek dalil yang kita tidak punya ilmu di situ. Masalah Allah memang awalnya menciptakan qalam,
kemudian apakah waktu itu sudah diciptakan arsy atau tidak, kan tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas hadis cuma mengatakan awal yang Allah ciptakan kalam, lalu Allah suruh tulis, gitu kan. Baik, apakah Allah waktu itu membutuhkan arsy atau tidak, untuk apa dibahas? Allah SWT zat yang tunggal, yang mampu apapun, gitu kan. Tidak perlu dibahas masalah itu. Kita tahunya Allah menciptakan kalam di awal, iya, kita imani itu. Allah setelah itu menciptakan langit dan bumi, kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Sudah, kita imani seperti itu. Jangan ditakwilkan, jangan dialihkan ke mana lain, karena nanti kita ya akan mengalihkan kemana-mana, karena kita tidak punya ilmu di situ. Cukuplah, gitu kan, sebatas yang kita tahu saja. Tolong jelaskan merek apa ini? Celak Mekah yang bisa mengobati mata. Sebab kemarin saya lupa mencatat. Tolong sebutkan namanya, Ustaz. Bukan celak Mekah. Celak yang disunahkan oleh Nabi SAW, gitu kan. Kalau celak yang disunahkan Nabi SAW itu namanya ithmit. Ithmit. Alif, tha, mim, dal. Kata Nabi SAW, pakailah ithmit, karena dia akan menguatkan pandangan mata kalian dan menumbuhkan bulu mata. Ithmit ada dua macam, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang panas dan ada yang dingin. Biasanya itu dipakai di zaman Nabi SAW. Kalau yang panas itu dipakai di musim dingin, kalau yang dingin dipakai di musim panas. Dan biasanya kalau yang panas itu yang berwarna merah. Jadi kalau antum beli ithmit itu banyak kok, di mana-mana, di Tanah Abang sini banyak, gitu kan. Kalau lagi umroh juga boleh, harganya sekitar 10-15 rial kalau di Saudi. Bisa dibeli kemudian dipakai, laki-laki dan perempuan boleh pakai, nggak ada masalah, gitu kan. Dan sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu. Jadi kita letakkan di antara bulu mata kita, boleh saja, gitu kan. Tapi kalau antum pakai yang merah biasanya panas, jadi jangan kaget. Memang itu biasa dipakai di musim dingin, gitu kan. Kalau dia dingin, musim dingin biasa dipakai yang hitam. Jadi boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Namanya ithmit, namanya ithmit. Allahu a'lam. Jadi kalau ada yang salah tentu dari saya. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.